Namanya juga hidup santuy boleh, nganggur jangan bos. Assalamualaikum Republik Santuy. Nah, jadi di episode ini kita akan mulai merefresh. Karena banyak ternyata teman-teman yang komen di video-video yang udah dulu-dulu gitu kan. Nah, pas gue ngupload jadi kurir ekspedisi gitu. Nah, banyak banget pertanyaan, mungkin karena kurang lengkap. Nah, jadi di episode ini gue akan membahas secara cukup panjang mengenai full tentang perkuriran di ekspedisi gitu kan. Lah, kan kemarin di kurir online ntar kita coba bahas full di episode selanjutnya. Nah, di episode ini full di ekspedisi karena kemarin beberapa minggu kemarin lah gue cukup sedang bersinggungan lagi dengan si kurir ekspedisi ini gitu. Nah, jadi di sini akan coba kita bahas tentang bagaimana cara daftarnya, cara kerjanya yang gue tahu ya, gaji atau pendapatannya kayak gimana, dan sedikit permasalahan yang udah ada dihadapin di jadi perkuriran ini gitu. Oke, langsung aja kita mulai supaya nggak panjang-panjang banget. Kalau panjang ini akan gue jadikan 2 episode gitu ya. Kalau cukup satu ya satu, kalau kepanjangan jadi 2 episode aja. Nah, yang pertama, apa sih itu kurir gitu kan? Jadi secara garis besarnya yang sebenarnya udah kita paham lah, ngambil, mengantarkan dan menyampaikan barang dengan kondisi yang masih terjaga dari pengirim sampai ke penerima gitu. Kurang lebihnya kayak gitu ya, karena udah tahu lah pasti. Nah, yang pertama langsung bagaimana nih caranya menjadi kurir, Bang? Ini sebenarnya udah gue buatin di video yang udah lama. Coba di search aja cara menjadi kurir gitu. Itu kalau nggak salah keywordnya. Yang pertama tentu dari orang dalam. Kalau temen lu ada kurir, biasanya dia akan ngajak yang lainnya minimal untuk jadi sayap dulu lah, untuk jadi tuyul dulu. Kalau misalkan ternyata oke, pasti kalau ada posisi kosong dia yang paling rekomen buat dijadikan kurir penggantinya gitu. Orang dalam nih emang sangat-sangat, makanya dideketin aja nih kalau temen-temen lu ada yang udah jadi kurir, tanyain aja perlu tuyul nggak atau perlu sayap nggak gitu. Nah, ntar di situ lu bisa lah belajar gitu kan. Nah, yang kedua, search di sosmed. Banyak banget contoh loker-loker kurir. Di sini ntar akan gua cantumkan. Itu banyak banget, dan tapi hati-hati, ada penipuan pun ada. Jadi kalau misalkan, pokoknya kalau udah berhubungan diminta duit nggak usah lah, cari aja yang pasti-pasti kayak gitu. Apalagi kalau di website resmi atau Instagramnya resmi dari si official akun akun ekspedisinya, itu lebih meyakinkan. Nah, yang ketiga ini yang jarang orang lakuin atau jarang orang tahu, datengin langsung ke gudangnya, ke gudang pengirimannya. Misal pasti di kota kalian tuh ada gudang pengirimannya. Kalau kalian nggak tahu, kalian belanja nih, misal kalian pakai kurirnya JNE gitu kan. JNE datang nih ke rumah kalian, tanyain aja, "Bang, ini gudangnya di mana sih?" gitu. "Saya pengen ngelamar." Nggak apa-apa, nanti dia pasti kasih tahu gudangnya. Misal di kota Bogor nih, di Bogor Utara, di sini. Nah, itu kalian tinggal datang aja ke sana, ke gudangnya, tanyain, ketemu sama orang kepala gudangnya biasanya, terus tanyain, "Pak, ada loker untuk kurir nggak? Saya pengen ngelamar nih jadi kurir." Itu nggak apa-apa guys, itu bisa langsung kalian tanyain aja ke sana, nggak apa-apa. Tapi jangan di jam-jam sibuk, nanti biasanya jam-jam abis zuhur, jam-jam istirahat, abis istirahat tuh biasanya bisa kayak gitu. Itu yang pernah gue lakuin. Nah, biasanya suka ada pertanyaan nih di saat ngelamar ini, "Bang, ijazah SMP bisa nggak jadi kurir?" Itu jawabannya tergantung dari kualifikasi si pihak ekspedisinya. Ada yang mengkhususkan SMA atau SMK sederajat, itu ada yang kayak gitu. Tapi waktu gue bareng tes, itu ada yang pakai ijazahnya MTS kalau nggak salah. MTS berarti sederajat dengan SMP. Nah, itu ada, dan itu dia keterima gitu kan, karena emang si ekspedisi tersebut tidak menargetkan untuk ijazah, tapi emang ijazah diperlukan untuk ditahan, karena kan kita megang uang COD itu. Karena ini suka jadi pertanyaan juga, kenapa sih ijazah ditahan di kurir? Kan kita megang uang COD, misal megang uang COD sehari 5 juta, lumayan kan kalau kita kabur nggak ada ijazah yang ditahan gitu kan. Jadi kesimpulannya gitu, untuk ijazah ya tergantung ekspedisinya. Nah, terus udah beres nih,
persyaratan udah lengkap, ada SIM, STNK dan lain-lain, persyaratan umum pokoknya tentang perkendaraan. Nah, terus tes nih, tesnya apa aja bang? Biasanya tesnya umum sekali, ada yang pakai tes formal, ada yang pakai tes, apalagi kalau misalkan deket hari-hari besar nih, deket hari-hari besar ada event-event, itu tes-tesnya udah tinggal interview aja lah, formalitas, tahu area ini nggak, tahu area itu nggak, kayak gitu biasanya. Karena yang dibutuhkan itu kecepatan dan ketepatan udah. Soal dan tadi ijazah ditahan, pokoknya ada jaminan kita gitu biar nggak kabur. Tapi ada juga kalau misalkan lagi santai nih, kayak tengah bulan jauh ke event-event, itu ada juga yang pakai tes yang formal, emang bener pakai psikotes, interview dan lain-lain kayak gitu. Itu ada yang kayak gitu. Nah, terus bagaimana cara kerja kurir? Nah, kita harus tahu dulu nih. Setahu gue, pengalaman gue itu ada 3 jenis kurir di ekspedisi itu. Ada kurir pick up, ada juga yang kurir pengantaran drop off yang biasa kita kalau belanja, ada juga yang pick up sekaligus drop off gitu. Nah, kalau kurir pick up ini secara garis besarnya aja gue jelasin, ya berarti kita ngambil dari seller buat diambil ke gudang kita gitu, misalkan buat dikirim lagi ke area-area luar lain gitu, ke area luar kota kayak gitu. Nah, kalau kurir drop off itu yang kurir yang ngirim ke rumah kita tuh, berarti kita ngambil dari gudang dikirim ke rumah kita kan. Nah, kalau kurir drop off dan kurir pick up yang ketiga nih yang digabung, nah ini agak repot biasanya. Kalau kurir pick up itu kita berangkat kosong balik bawa barang. Kalau kurir drop off sebaliknya, kita berangkat bawa barang balik kosong. Nah, kalau kurir ini berangkat bawa barang balik bawa barang gitu. Ini agak repot nih. Nah, ini gue belum pernah nih kalau yang ini, yang berangkat bawa barang balik bawa barang nggak pernah, cuman gue sering berpapasan dan ngobrol gitu dengan kurir ini. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi mungkin kalau yang umum yang kurir biasa ya, kurir pengantaran drop off ke rumah kita itu, jadi nanti kita cara kerjanya kurang lebih datang nih barang kan ke gudang, set. Nah, ntar di gudang biasanya ada tim sortirnya, ada juga yang enggak. Jadi kita nyortir manual, karena kalau gudangnya nggak terlalu besar itu biasanya ada kita sortir manual. Kalau gudangnya besar itu udah ada timnya biasanya. Taruhlah tadi misalkan gudangnya besar nih, nah tim sortir datang, dia nyortir nih misal per kecamatan. Udah per kecamatan, set. Di per kecamatan itu misalkan ada 5 desa. Nah, satu desa ini satu kurir misalkan. Nah, si sortir tadi cuma nyortir per kecamatan. Nah, di situ nanti si kita ini yang kurirnya ini nyortir manual. Area kita ini yang mana, yang area kita dong yang dibawa lah gitu ibaratnya. Misal gue desa A nih, ya udah gue ambilin aja alamat-alamat atau area yang mau dikirim ke desa A gitu. Nah, itu nanti disusun terserah mau yang deket ke jauh, mau yang jauh dulu terus ke deket, terserah. Biasanya kita ya dari yang deket dulu terus ke yang jauh gitu, jadi biar baliknya langsung kosong. Nah, itu nanti disusun, set. Udah disusun di bawah dulu nih, di lantai, set. Udah gitu nanti di scan sama orang gudangnya, ini barang yang akan diantarkan hari ini gitu ke area si desa A tadi. Di scan, udah ngurut, baru kita di pack atau diurutkan di karung biasanya, atau misalkan di plastik bag yang gede. Nah, itu diurutkan sesuai dengan rute pengiriman kita. Misal dari yang dekat ke yang jauh, berarti yang paling jauh di bawah, yang paling dekat di atas. Atau misalkan ada barang besar, nah itu bisa menyesuaikan gitu. Udah tinggal diikat, udah langsung bisa jalan, langsung bisa mulai dikirimkan. Kayak gitu guys cara kerjanya kurang lebih. Nah, terus pertanyaan biasanya muncul di berapa lama sih bang jam kerja kurir itu? Ini juga tergantung balik lagi ke si pihak ekspedisinya masing-masing. Ada yang 1 rit, ada yang 2 rit. Nah, jadi dipanggilnya misalkan rit itu jadi kayak pengambilan ke gudangnya gitu ya. Kayak yang tadi proses buat cara kerja si kurir itu, dari yang mulai scan, nyusun dan lain-lain, itu kita bilangnya 1 rit gitu. Nah, kalau yang 1 rit ini enak. Misalkan kalian 1 rit nih, jam 10 turun barang. Nah, udah
misal kalian masuk jam 8 nih, jam 8 masuk, ternyata barang turun jam 10. Nah udah, kalian dari jam 8 sampai jam 10 itu santai aja udah. Ntar jam 10 baru mulai tuh nyortir dan lain-lain yang tadi. Udah itu beres, misal taruhlah 1 jam lah kalian di gudang gitu, karena barangnya lama, barangnya banyak gitu misalkan. Sampai jam 11 kalian mulai ngirim nih, set. Jam 1 beres, udah bisa tuh setoran. Jam 1 beres, setoran, jam 2 nih, jam 2 udah bisa pulang, ada yang kayak gitu. Ada juga waktu itu gue 2 read, jadi misalkan read 1 jam 9 nih, barang turun. Pokoknya gue harus absen jam 7 masuk. Jam 7 masuk, jam 9 mulai nyortir, jam 10 berangkat, jam 12 selesai misalkan. Ya udah jam 12 selesai nih. Nah, ntar read 2 ada lagi barang turun jam 3 misalkan. Ya udah berarti dari jam 12 sampai jam 3 terserah. Anda mau main dulu, Anda mau main game, Anda mau terserah, mau tidur dulu, istirahat dulu, nggak masalah. Yang penting jam 3 udah ada di gudang lagi, udah mulai nyortir lagi. Repeat aja terus kayak gitu. Nah, jadi ini tergantung selesainya kalian ngirim barang. Nah, kalau yang read 2 misalkan barangnya banyak nih, jam 8 misalkan. Ya udah berarti kalian balik sehabis setoran uang COD jam 8 udah beres gitu. Atau misalkan ternyata kalau di SOP-nya jam 7 sampai jam 5 jam kerjanya, jam 5 udah beres nih ngirim, setengah 6 udah bisa pulang, bisa kayak gitu. Jadi tergantung pihak ekspedisinya masing-masing. Ada juga yang ini jamnya sangat fleksibel. Kemarin gue bertanya nih yang update yang kemarin gue bersinggungan, dia jam kerja mulai jam 10 siang, jam kerjanya siang banget. Tapi dia rate-nya nggak ada rate 1, rate 2 terserah. Yang penting barang di hari itu misal ada 100, ya udah hari itu harus terkirim semua kayak gitu. Lu mau sampai jam 10 malam, jam 9 malam, atau mau sampai maghrib udah beres semua, yang penting kekirim semua, udah beres kayak gitu. Ada yang targetnya kayak gitu. Terus berapa sih gaji atau pendapatan kurir? Lagi-lagi balik lagi ke pihak ekspedisinya, guys. Setahu gue ya, ada yang pakai gaji pokok, gaji bulanan nih, misalkan UMR taruhlah 4 juta, misalkan kayak gitu. Ada juga yang setengah-setengah, jadi gajinya misalkan dikasih gaji pokok 2 juta. Nah, sisanya ini dihitung per paket. Itu juga ada yang kayak gitu. Misal per paketnya dihitung 500, itu ada yang kayak gitu. Atau yang umum biasanya dihitung per paket gajinya. Jadi nggak ada uang pokok, nggak ada gaji pokok, yang penting per paket aja dikirim. Misal ada yang ini banyak ya, ada yang 1.200, 1.400, ada yang 2.000, ada yang 2.500, ada yang 4.000. Jadi beda-beda tergantung ekspedisinya. Jadi misalkan kalian bawa 100 paket yang harganya 2.000 per paket, berarti kalian hari itu per hari dapatnya 200.000 gitu. Kalau kalian ngirim 100, kalau kalian ngirim 200 udah 400.000, enak banget ya. Ya begitulah kadang-kadang kayak gitu, guys. Jadi tergantung pihak ekspedisinya. Nah, yang suka jadi pertanyaan pun, dapat uang bensin nggak, Bang? Uang bensin ini yang tadi gue bilang, biasanya ada yang dapat, ada yang enggak, tergantung. Ada juga yang per insentif biasanya. Jadi kalau yang dapat kan udah jelas dapat, yang enggak udah jelas enggak. Nah, yang insentif ini biasanya misal per hari ini kalian ngirim minimal 50 paket. Kalau 50 paket terkirim, kalian dapat uang bensin 25.000. Kalau di bawah 50 kalian nggak dapat uang bensin. Yang kayak gitu juga ada. Itu untuk uang bensin. Untuk area kerja gimana, Bang? Area kerja kurir ini juga tergantung ekspedisinya, guys. Jadi perkuriran ini nggak bisa disamaratakan semua, karena untuk area kerja ini beda-beda. Ada yang satu kelurahan atau satu desa satu kurir, ada yang satu kecamatan misalkan 5 desa itu jadi 8 kurir, itu ada yang kayak gitu, beda-beda. Nah, pengalaman gua yang paling jauh itu adalah kurir dokumen. Kurir dokumen gue megang area sekitar 15 km. Itu bener-bener jauh banget, tapi emang bawahnya kan enteng karena dokumen-dokumen doang, per hari bisa mungkin 100 kayak gitu. Tapi ya areanya memang sangat luas gitu, dan ini lebih sulit menurut gue daripada kurir ekspedisi bawa-bawa barang biasanya. Karena kalau bawa barang ya paling itu tadi satu kelurahan satu, ada yang satu kecamatan beberapa kurir. Nah, itu lebih areanya sudah teratur dan memang pengiriman rutin ke situ lagi sih kayak gitu. Terus kalau nggak tahu area gimana, Bang? Biasanya sih waktu di interview pasti kalian ditanya dulu nih, area ini kalian tahu atau enggak?
Kalau misalkan kalian pede tahu, gampang lah itu. Misalkan kalian nggak tahu nih, tapi kalian diterima di situ. Biasanya masa sulitnya jadi kurir ini adalah taruhlah maksimal sebulan pertama, karena ini kalian ngapalin area dulu guys. Jadi misalkan taruhlah satu desa satu kurir, kan satu desa atau kelurahan ini ada beberapa kampung, misal ada 4 kampung lah. Nah ini kalian harus apalin titik-titik spot-spot atau yang titik tengahnya lah dari masing-masing tiap kampung ini gitu. Nah ini ngapalin ini tuh cukup lama. Kalau yang cepet sih seminggu pertama udah oke gitu. Cuman kalau misalkan untuk yang agak lama atau areanya agak sulit, nah itu paling lama sebulan lah. Kalau udah sebulan kesana udah enak banget gitu guys. Sebenarnya ada nomor HP-nya, nomor HP penerima ada, atau biasanya kalau customer yang udah oke atau udah ngerti, biasanya mereka naruh titik patokan di situ, misal deket masjid A atau misalkan deket rumah Pak RW atau rumah Pak RT kayak gitu. Itu lebih enak gitu. Kalau udah dari situ udah gampang, kalian tinggal nanya-nanya lagi. Apalagi kalau misalkan kalian nganter ke rumah RT atau RW-nya, itu udah enak. Tinggal tanya-tanya lagi aja, Pak ini selanjutnya ini saya mau ngirim ke sini nih, titiknya di mana ya? Itu bisa kayak gitu. Gue sering kayak gitu dulu. Gitu guys. Nah terus suka ada pertanyaan nih, apa semua paket harus dikirim hari itu bang? Misal kita ngirim 150 atau 200 hari itu gitu, lagi banyak, lagi event. Pasti rata-rata yang gue tahu ya, semuanya menekankan hari itu harus habis. Kecuali ada kasus atau kejadian tertentu, misalkan kita ngirimnya mau maghrib nih atau mau malam, rute yang dilewati susah atau jalannya ngeri, areanya ngeri. Nah itu bisa dikondisikan dengan kita hubungin dulu ke si customernya gitu. Misalkan kalau nggak memungkinkan untuk dikirim, biasanya mereka turun ke bawah nih. Kalau yang gue alamin dulu ya, karena gue pernah ngirim ke gunung dan rute yang dilalui ini tidak memungkinkan, jadi pasti mereka yang turun ke bawah. Kita ketemuan di titik terakhir yang bisa gue jangkau kayak gitu. Atau biasanya gue tanya dulu ke customernya, Pak ini kalau misalkan kita nggak bisa ke atas, dia juga nggak bisa ke bawah, dibesokin nggak apa-apa, kayak gitu nggak masalah guys. Jadi tergantung ke si sama lah peraturan pihak ekspedisi, karena ada yang ekspedisi yang harus ngepush, pokoknya harus habis, semuanya harus habis, itu ada kayak gitu. Cuman yang gue alamin sih ya tergantung situasi dan kondisi. Itu yang paling sering lah gitu. Terus kesulitan apa sih bang kalau untuk jadi kurir tuh biasanya yang dialami? Kalau yang gue alami yaitu tadi, pertama-tama pasti di awal-awal, seminggu pertama, 2 minggu pertama itu susahnya cukup kerasa nyari alamat. Kalau lagi event tuh, kalau lagi barang bawaan banyak banget itu agak repot juga, apalagi kalau misalkan lagi hujan. Aduh, yang gue rasain sih yang paling ngena gitu ya, pas malam bulan Ramadan, hujan, area belum apal. Nah itu, wah itu udah pusing banget tuh kepala. Kita ke jalur yang dalam, yang udah kehujanan kan, banjir tuh, bukan banjir sih, udah sedikit terendam lah jalan, nggak kelihatan jalan, kita nggak apal jalur, nggak apal titik spotnya juga, dan orang-orang kan banyak yang kalau udah bulan puasa tuh biasanya istirahat gitu-gitu kan. Kita menanya-nanya juga bingung gitu. Nah kalau misalkan masih siang sih masih enak, masih bisa nanya-nanya lah kesana kesini gitu. Kalau udah malam kita agak beda. Nah, itu sih yang paling gue rasain yang kesulitannya gitu. Kalau kayak di video tuh yang COD sampai berantem, sampai yang ngeluarin sajam-sajam, nah itu gue nggak ngalamin, alhamdulillah. Orang-orang ngerti lah COD tuh kayak gimana kalau di area-area yang pernah gue singgahi gitu kan. Nggak tahu kalau orang-orang di pedalaman yang belum ngerti kasus COD itu kayak gimana, ya kayak gitulah, kayak yang di video-video. Itu aja sih guys kurang lebih video kurir yang pernah gue alamin secara garis besarnya. Nah kalau misalkan ada pertanyaan yang belum jelas, itu boleh di komen di kolom komentar. Kalau misalkan bisa gue balas dengan chat, akan gue balas dengan chat. Kalau nggak bisa, nanti gue buatin di short video, mungkin di video-video pendek. Jadi semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Ternyata yang komen-komen di video lama ini gue buatkan lagi di video yang baru secara lebih lengkap dan lebih rinci gitu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.